Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Semoga damai sejahtera Kristus senantiasa memelihara dan menguasai hati dan pemikiran kita. Di saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Saya akan membacakan untuk kita semua demikian firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Tema firman Tuhan bagi kita hari ini adalah memasuki era baru bersama Tuhan. Memasuki era baru bersama Tuhan. Ketika kita akan memasuki tempat yang baru, ketika kita akan memasuki satu situasi yang baru, ataupun ketika kita akan mencoba sesuatu yang baru, pasti akan timbul rasa takut, akan timbul rasa khawatir, akan ada rasa keraguan muncul dan bercampur aduk dengan perasaan yang lainnya. Mungkin saja bisa ada sukacita, ada gembira, dan lain sebagainya. Tetapi rasa takut pasti akan muncul kalau kita akan mencoba sesuatu yang baru. Rasa takut bisa muncul karena tidak gampang bagi banyak orang untuk bisa segera menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru. Jadi beberapa waktu yang lalu, ketika wabah ataupun pandemi COVID-19 sudah menyebar dengan sangat cepat, kita dipaksa untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Banyak orang yang tidak siap, namun kita dipaksa harus siap. Dan ini membuat banyak orang mengalami kesulitan-kesulitan kehidupan. Ketika kita harus dipaksa untuk menyesuaikan diri. Dan kini beberapa negara di dunia, termasuk Indonesia, juga akan menerapkan satu pola hidup baru yang dikenal dengan istilah new normal. New normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal seperti sebelum ada COVID-19. Namun, perubahan new normal ini dibarengi dengan ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Ya, memang sampai sekarang masih tetap saja ada kebijakan ini yang menimbulkan perdebatan dan berbagai pandangan di masyarakat, khususnya di media sosial. Tetapi yang kita lihat adalah new normal memang harus kita hadapi. Firman Tuhan yang kita baca ini juga menceritakan keadaan Yosua yang juga harus menyesuaikan diri dengan posisinya yang baru sebagai pengganti Musa untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Bagi seorang Yosua, ini bukanlah tugas yang gampang. Karena tidak gampang memimpin bangsa Israel yang dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Bahkan Allah sendiri sudah mengatakan ini bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Kita bisa lihat itu di dalam Keluaran 33 ayat yang kelima. Bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala. Kalau orang Batak mengatakan mungkin juga si jugal baut. Selain itu juga Yosua harus mengalahkan orang-orang yang ada di tanah Kanaan. Yang tentunya orang-orang di tanah Kanaan bukanlah orang-orang yang lemah. Tanah Kanaan adalah tanah yang subur, tanah yang berlimpah dengan susu dan madunya. Kalau tanahnya subur, pasti hasil-hasil tanamannya juga baik. Kalau tanamannya baik, pasti orang-orangnya sehat dan kuat. Jadi kita lihat tanah Kanaan ini bukanlah tanah yang gampang untuk ditaklukkan. Selain orangnya kuat, persenjataan mereka pasti sudah lebih lengkap daripada bangsa Israel yang saat itu berada di dalam perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan melewati padang gurun, tentunya dengan persenjataan yang seadanya. Selain itu, tanah Kanaan bukanlah tanah yang gampang untuk dikuasai. Kenapa? Pasti ada banyak benteng pertahanan yang harus dirobohkan. Jadi bagi seorang Yosua, ini bukanlah
tugas yang gampang. Yosua menyadari tugas yang baru ini tidaklah gampang untuk dikerjakan. Keraguan, perasaan takut masih dirasakan oleh Yosua. Meskipun di dalam ayat yang kelima sebenarnya Tuhan sudah katakan, aku akan menyertaimu, engkau akan berhasil. Tapi dari ayat 6, 7 dan ayat 9 kita melihat bagaimana Tuhan Allah harus mengulangi perkataan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini mengatakan apa? Yosua masih memiliki ketakutan, Yosua masih memiliki keraguan untuk memimpin bangsa Israel dan memasuki masa jabatan yang baru. Bagi Yosua bukanlah tugas yang gampang. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, saat ini melalui pembacaan firman Tuhan ini, kita melihat Yosua dimampukan untuk memimpin bangsa Israel untuk memasuki tanah Kanaan. Ini juga menjadi satu perenungan bagi kita, bahwa kita juga merindukan bisa memasuki era baru, yaitu new normal nantinya. Kita juga tentunya mau berhasil, kita tentunya juga mau menjadi orang-orang yang kuat. Dan di sini kita perlu belajar apa yang dilakukan oleh Yosua, apa yang dikatakan firman Tuhan kepada Yosua yang harus dikerjakannya. Ini yang akan kita renungkan bersama pada saat ini. Apa yang membuat Yosua berhasil menjalankan tugasnya memasuki masa yang baru itu bersama dengan bangsa Israel yang tegar tengkuk dengan berbagai tantangan lainnya. Ini yang akan kita renungkan bersama pada saat ini. Firman Tuhan hari ini memperlihatkan bahwa agar berhasil di dalam memasuki era yang baru, kita harus melakukan yang pertama, jangan lupa memperkatakan Taurat Tuhan. Jadi kalau dikatakan Taurat, ini bisa mengacu kepada 5 kitab pertama dari Perjanjian Lama, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Tetapi Taurat ini juga bisa diartikan dengan hukum Tuhan, dengan ke-10 hukum Tuhan. Jadi dikatakan di sini, ayat yang ke-8 mengatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Salah satu kelemahan manusia kan adalah sifat lupanya. Ketika kita punya pergumulan bisa lupa, kita berhasil juga lupa. Pada saat kapanpun kita bisa lupa. Ini termasuk kelemahan manusia. Tapi di sini dikatakan janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Dalam bahasa Batak dikatakan unang meret buku nipatikon sian pamanganmu. Ya, unang meret, jangan bergerak, jangan lari, jangan pindah buku hukum-hukum Tuhan dari perkataan-perkataan kita. Hal ini yang mau mengingatkan Yosua dan juga mau mengingatkan kita agar hukum Tuhan, agar firman Tuhan ini selalu menjadi bagian yang tidak boleh lepas di dalam kehidupan kita juga. Khususnya dalam hal perkataan-perkataan yang kita ucapkan. Kata-kata yang kita ucapkan adalah kata-kata yang haruslah dipengaruhi oleh firman Tuhan. Kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberi semangat. Jadi bukan kata-kata yang dipengaruhi oleh kebencian, bukan kata-kata yang dipengaruhi oleh hoaks, bukan kata-kata yang dipengaruhi oleh sakit hati dan lain sebagainya. Kata-kata kita bukan hanya kata-kata secara lisan saat ini. Perkataan yang kita tuangkan melalui tulisan-tulisan di media sosial maupun di mana-mana, itu adalah kata-kata yang harus senantiasa berdasarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam Ulangan 6 ayat 7 dikatakan, Tuhan berpesan kepada bangsa Israel, Tuhan berpesan kepada kaum bapa yang ada di Israel sebagai imam untuk selalu memperkatakan hukum Taurat kepada anak-anaknya dalam setiap saat, dalam setiap keadaan, baik malam, siang, baik dalam perjalanan maupun tinggal di rumah, baik waktu bangun maupun tidur, waktu duduk, waktu kapanpun. Memperkatakan Taurat Tuhan, hukum Tuhan, ini adalah hal yang harus dilakukan. Kenapa harus diucapkan senantiasa? Karena itu penting. Kenapa dia menjadi sesuatu yang penting? Karena hukum Tuhan adalah panduan hidup untuk memperoleh keberhasilan. Hukum Tuhan harus menjadi bagian yang tidak boleh kita lupakan, apalagi kita hilangkan di dalam kehidupan ini.
kehilangan hukum Tuhan, kehilangan firman Tuhan, berarti kehilangan pegangan hidup, berarti kita kehilangan petunjuk hidup, berarti kita kehilangan pelita hidup. Orang yang kehilangan pelita hidup, maka dia akan nubruk sana nubruk sini. Orang yang kehilangan petunjuk hidup, maka dia akan bisa tersesat dan akan menjadi binasa. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kunci keberhasilan Yosua sebenarnya ada pada Allah. Allah adalah sumber keberhasilan kita juga di saat ini. Hal yang kedua yang mau kita renungkan dari firman Tuhan di sini adalah memasuki era baru bersama dengan Tuhan. Kita harus merenungkan Tauratnya senantiasa. Merenungkan Tauratnya senantiasa. Kata merenungkan di sini dipakai bahasa Ibrani-nya adalah hagah. Hagah berarti membaca dan membicarakannya dengan diri sendiri. Kita garis bawahi dengan diri sendiri. Jadi bukan kita membaca firman Tuhan lalu kita menghubungkan dengan diri orang lain. Ya, banyak orang Kristen sekarang seperti itu. Dia baca firman Tuhan lalu dia katakan, oh ini cocok untuk orang sana, oh ini cocok untuk si anu. Padahal merenungkan itu adalah kita baca firman Tuhan lalu kita renungkan dengan diri kita. Kita baca firman Tuhan, kita koreksi bagaimana perilaku kita dari teguran-teguran firman Tuhan itu sendiri. Merenungkan Taurat Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berarti harus mau dikoreksi oleh Tuhan. Orang yang dipimpin oleh firman Tuhan, kita pasti saja akan bisa merasakan sakit ketika ada sesuatu yang tidak beres di dalam diri kita. Ibarat orang kalau ada penyakitnya di dalam dirinya, misalnya tumor, kanker, atau daging tumbuh, lalu yang tidak beres ini harus tersentuh, harus dipotong, pasti akan menimbulkan rasa sakit. Demikian juga dengan kita. Ketika ada yang tidak beres dalam diri kita ketika kita merenungkan firman Tuhan, seharusnya kita bersyukur karena kita tahu ternyata ada yang harus kuperbaiki. Apa yang tidak beres harus kita perbaiki, jangan kita biarkan. Ibarat orang yang sakit kanker, tumor, ataupun daging tumbuh dan lain sebagainya, ketika sakit penyakit itu diangkat, memang ada rasa sakit. Tetapi ketika sakit penyakit itu sudah diangkat, akan menghasilkan kelegaan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, sangat penting bagi kita di tengah situasi yang sulit saat ini, di tengah situasi yang serba membingungkan saat ini, untuk kita selalu mempunyai waktu bersaat teduh, mempunyai waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan, untuk memberikan diri kita dipimpin dan diarahkan oleh Tuhan. Merenungkan Taurat Tuhan senantiasa adalah hal yang harus kita lakukan dan tidak boleh kita lupakan. Tuhan Yesus juga melakukan ini. Dia dalam segala kesibukannya, dalam banyak pergumulan yang dia harus hadapi, merenungkan firman Tuhan, merenungkan Tauratnya, menjalin hubungan yang baik dengan Allah adalah hal yang tidak boleh kita lupakan. Merenungkan Taurat Tuhan senantiasa ini merupakan bentuk ketergantungan kita kepada Allah. Jadi ketika kita merenungkan Tauratnya senantiasa, ini sebagai bentuk bahwa kita bergantung penuh kepada Tuhan. Memasuki era yang baru ini kita harus bergantung penuh kepada Tuhan. Tidak boleh bergantung kepada hikmat kita, tidak boleh bergantung kepada kepandaian diri kita sendiri. Apa yang dimiliki oleh manusia saat ini? Sampai sekarang bisa kita lihat kemampuan manusia belum bisa mengatasi COVID-19. Ini menandakan apa? Diri kita tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi-situasi yang ada dalam dunia saat ini, khususnya COVID-19 ini. Oleh karena itu dalam situasi seperti ini mari kita berharap dan bergantung kepada Allah. Renungkanlah Tauratnya senantiasa. Hal yang ketiga yang mau kita renungkan di masa memasuki era baru bersama dengan Tuhan, kita diingatkan melalui firman Tuhan di sini untuk bertindak hati-hati. Bertindak hati-hati berarti tidak bertindak dengan sembrono. Bertindak hati-hati berarti bertindak dengan tidak sembarangan. Bertindak hati-hati menghindari prinsip yang penting kerjakan dulu, masalah belakangan.
Bertindak hati-hati merupakan dampak dari selalu memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan itu senantiasa. Jadi firman Tuhan tidak cukup hanya dibaca, firman Tuhan tidak cukup hanya direnungkan dan dibicarakan saja, tetapi firman Tuhan harus bisa menjadi penuntun yang memampukan kita untuk menghasilkan perubahan hidup. Bertindak hati-hati berarti berbuat, bekerja sebagai refleksi iman kita. Apapun yang kita kerjakan, itu adalah refleksi dari iman kita. Di saat ini ketika kita akan memasuki era new normal, hendaknya juga kita dapat menjalani dengan penuh hikmat dan tuntunan daripada Allah. Ketika konferensi distrik 7 wilayah 1 pada hari Senin tanggal 25 Mei yang lalu, Bapak pimpinan GMI wilayah 1, Bapak Bishop Christy Wilson Sinuran, menyampaikan dalam bimbingan dan pengarahannya bahwa kita akan memasuki new normal. Lalu ada pesan gereja boleh melakukan ibadah dengan tentunya menerapkan protokol kesehatan dengan jarak yang sudah ditentukan. Dan Bapak Bishop juga mengatakan akan ada aturan yang akan dibuat. Jadi sebelum aturan itu dibuat, hendaknya kita juga bisa menunggu bersama untuk keamanan dan kenyamanan kita bersama. Jadi kalau yang saya tangkap dalam bimbingan Bapak Bishop itu, yang paling utama bukan new normalnya, tidak. Tetapi yang paling utama sebelum masuk ke new normal, Bapak Bishop mengatakan sebagai warga Metodis kita harus hidup di dalam keteraturan. Keteraturan merupakan etika dari warga Metodis sebagai warga yang dipenuhi dengan firman Tuhan, yang melakukan firman Tuhan. Kita harus hidup di dalam keteraturan. Jadi bukan dalam kesembronoan, bukan dalam keasal-asalan. Hidup dalam keteraturan, inilah tadi yang namanya bertindak hati-hati. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kami menghimbau kepada jemaat GMI Anugerah dan juga kepada jemaat GMI Getsemani Pulau Pandan, bahkan ya kita juga seluruhnya, kalaupun new normal nanti harus kita jalani, harus kita masuki, jangan kita fokus kepada kebebasannya, tapi fokuslah dengan gaya hidup yang baru. Kita melakukan kegiatan kita dengan menerapkan protokol kesehatan. Jadi bukan bebas tanpa aturan new normal itu. New normal harus membuat kita juga hidup di dalam keteraturan. Di dalam era new normal, kita bukan berarti bebas melakukan apapun. Di dalam era new normal, kita bukan berarti sudah bebas dari COVID-19. Oleh karena itu jangan ada anggapan kita bebas berbuat apapun dengan sembrono. Di dalam era new normal, mari kita juga bertindak hati-hati. Ketika kita akan memasuki era new normal, mari kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang merenungkan dan membicarakan Taurat itu senantiasa, dan menjadikan kita untuk bertindak hati-hati di dalam menjalani hidup hari lepas hari. Firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita juga, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan akan dimampukan untuk mendapatkan keberhasilan. Dan bukan hanya keberhasilan, tapi juga keberuntungan. Memang apa beda keberhasilan dengan keberuntungan? Keberhasilan ini adalah hasil yang didapat karena sebuah proses kerja keras, karena ketekunan dan perjuangan dari diri kita. Ini berhasil. Aku berhasil karena aku kerja keras. Tetapi kalau keberuntungan, kita lihat kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita duga-duga, yang tidak kita pernah bayangkan. Orang yang berjalan bersama dengan Allah, dia akan bisa mendapatkan lebih dari apa yang dia pernah impikan dan cita-citakan dan harapkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, biarlah jalan Tuhan yang tidak terselami ini membuat kita senantiasa memiliki kerinduan untuk selalu merenungkan dan melakukan hukum dan perintahnya senantiasa.
Biarlah kita juga akan menjadi orang-orang yang berhasil nantinya di dalam menjalani masa new normal nantinya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jalanilah era baru dengan mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati kita dan Tuhan menyertai kita senantiasa. Salam sehat dan salam damai sejahtera, sukacita Tuhan senantiasa bersama.